sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Episode ke-6 Chainsaw Man akhirnya rilis. Dan di episode kali ini kita ditunjukkan secara eksplisit tentang sisi lain dari sifat manusia, yang mana ketika egoisme telah merajalela. Selain itu, di episode ini juga menunjukkan cara geng pemburu iblis ini agar bisa keluar dari jebakan iblis keabadian atau Eternity Devil. So, tentunya di konten kali ini akan kita breakdown episode ke-6 Chainsaw Man. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode ke-6 ini mengadaptasi dari chapter 15 sampai dengan chapter 18. Kita awali dengan scene lanjutan episode kemarin, tepatnya pada saat Arai menyadari kalau mereka terjebak dalam ruang Eternity. Untuk membuktikan ini, Himeno menyuruh Kobeni untuk membuat simbol peace sebagai tanda. Dan ya, memang mereka sudah terjebak dalam kurungan iblis keabadian atau Eternity Devil. Jika diperhatikan, scene tangga ini adalah scene yang terinspirasi dari lukisan yang berjudul Relativity karya pelukis terkenal yang bernama Maurits Cornelis Escher, yang dimana pada lukisannya tersebutlah menjadi referensi jebakan yang dibuat oleh Eternity Devil, yakni ruangan yang tak terbatas namun terperangkap dalam satu lingkup. Selain itu juga mereka terjebak di lantai 8 Hotel Morin. Nah, tahukah kalian bahwa angka 8 ini adalah simbol dari Lemniscate atau tak terbatas, sehingga lantai ke-8 dan angka 8 adalah simbol yang sering kita lihat pada Eternity Devil. Masuknya grup pemburu iblis ini di dalam perangkap ternyata disebabkan oleh power yang sebelumnya membunuh si iblis random di episode sebelumnya. Alhasil perangkap pun akhirnya aktif, tapi uniknya setelah terperangkap, lantas daging dari Gandeville justru tak berfungsi. Ada apa ini sebenarnya? Di sisi lain, Kobeni mulai menggerutu dengan ketakutannya, yakni soal kelaparan. Di saat Kobeni mengatakan seperti tadi, akhirnya menjadi dasar teori yang selama ini beredar di kalangan fans, kalau Kobeni ini menjalin kontrak dengan iblis kelaparan atau Hungry Devil. Karena di sini hal yang paling ditakutkan dan paling sering dialami oleh Kobeni adalah rasa takut akan kelaparan. So, maka dari itulah mulai dari sini Kobeni dituduh telah menjalin kontrak dengan Hungry Devil. Di samping rasa takut Kobeni ini juga akhirnya berdampak pada iblis lain. Contohnya adalah Power, yang mana ketika Kobeni semakin takut, maka Power akan semakin bahagia. Ini disebabkan karena salah satu sumber kekuatan iblis adalah rasa takut dari manusia, sehingga ketakutan Kobeni di sini justru meningkatkan kekuatan iblis, sekaligus meningkatkan kekuatan Eternity Devil yang sedang menjebak mereka saat ini. Saat di kondisi terjebak ini, terjadi 3 reaksi yang didapatkan oleh anggota Devil Hunter, di mana Arai dan Kobeni yang hampir gila, Denji dan Power yang biasa-biasa saja, dan Himeno serta Aki yang sibuk mencari sumber masalah. Nah, di 3 reaksi inilah yang menjadi akibat dari kekuatan Eternity Devil, yakni membuat mangsanya sedikit demi sedikit kehilangan kewarasan, seperti contohnya Arai dan Kobeni, yang mana mereka berdua sudah hampir gila, sebab mereka manusia biasa yang memiliki rasa takut. Sedangkan Denji dan Power biasa-biasa saja, karena ya mereka adalah iblis cuy, satu golonganlah ceritanya. Dan untuk Himeno dan Aki, mereka jelas adalah profesional, sehingga ketimbang larut dalam ketakutan, mereka berdua justru mencari solusi. Kemudian kita ke scene flashback saat Himeno mulai bekerja sama dengan Aki, di mana Himeno mencoba menggoda Aki untuk merokok, tapi Aki menolak. Di flashback ini juga menunjukkan bagaimana pekerjaan lain dari si pemburu iblis, yakni bekerja sebagai samsak dari kekesalan orang-orang yang keluarganya tewas akibat dibunuh oleh iblis. Buset, kasihan juga ya Devil Hunter ini. Saat Himeno ditampar oleh mantan pacar rekannya yang sudah tewas, Aki kemudian membalasnya. Nah, aksi Aki ini terinspirasi dari hukum Hammurabi yang dipakai pada masa peradaban Babilonia, di mana hukumannya adalah mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, dan begitu pun seterusnya. Kembali ke Prison Day, Aki kini menemukan Eternity Devil yang semakin membesar. Ini disebabkan karena Power sebelumnya telah memutilasi iblis random di episode kemarin. Alhasil iblis ini berkembang dan ternyata dia adalah salah satu wujud dari Eternity Devil. Pada saat Aki hendak mengalahkan Eternity, Aki rupanya tidak dapat memanggil iblis rubah yang dia kontrak, sebab iblis rubahnya sedang berada di Kyoto. Ini akhirnya menjawab bahwa beberapa iblis memiliki keterbatasan jarak apabila lokasinya terpaut jauh berkilo-kilometer dengan kontraktornya, sehingga ini menjadi keterbatasan dari sistem kontrak dengan iblis. Maka dari itu Himeno dengan Ghost Demon mencoba untuk menghabisi Eternity, tapi bukannya Eternity tunduk, justru Eternity malah semakin berkembang. Ini menjadi salah satu kekuatan dari Eternity Devil, yang mana semakin dihajar maka semakin kuat pula dirinya. Di sini juga terungkap bahwa Eternity bakal menyerah apabila Devil Hunter memperbolehkan Eternity untuk memakan Denji, dan ini dijanjikan sebagai kontrak. Pertanyaannya, mengapa harus Denji? Mengapa bukan
Titan Power atau yang lain ditumbalkan? Jawabannya adalah mungkin saja si Eternity ini memiliki ingatan yang samar-samar soal Chainsaw Devil, yang mana Chainsaw Devil saat di neraka adalah hero yang membantai iblis jahat di neraka. So, maka dari itu si Eternity bisa jadi hendak membunuh Denji tanpa mengotori tangannya. Kemudian pada saat Arai dan Kobeni mulai ketakutan, di saat yang sama pula Eternity semakin kuat. Ini disebabkan karena rasa takut mereka berdua akan Eternity semakin menggebu-gebu. Akhirnya Eternity memakai kekuatan manipulasi ruangnya untuk membunuh mereka. Di saat seperti inilah Aki berniat memakai pedangnya, tapi Himeno melarang karena resikonya adalah pengurangan umur Aki. Lantas ada apa dengan pedang Aki? Jadi pedang Aki ini adalah pedang yang dibuat oleh Angel, salah satu iblis yang bekerja sebagai pemburu iblis, dan juga pedang Aki ini adalah mediumisasi dari kontrak Aki terhadap iblis kutukan atau Cursed Devil. Pedang Aki ini memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk yang tak berwujud dan bisa juga digunakan untuk mengutuk lawan dengan cara yang sangat-sangat sadis. Bisa dibilang ini adalah senjata pamungkas, tapi resikonya adalah umur Aki. Aki sebagai kontraktor akan kehilangan sebagian umurnya jika memakai pedangnya. Makanya Himeno di sini melarang Aki pakai pedang karena tak ingin kehilangan Aki. Pada akhirnya Denji kemudian berkorban dan bertekad untuk menyiksa Eternity sampai dia menyerah, dan episode 6 pun selesai. Episode kali ini seperti membawa saya ke sensasi saat menonton Squid Game ya, dimana egoisme manusia benar-benar ditunjukkan kali ini. So di episode ke depan Denji akan gila-gilaan saat bertarung dengan Eternity. Jadi kalian harus nonton cuy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.